Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bu Sofi selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas E. Kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang penerapan PSAK 72 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dava Warasar dengan MPM akhir 123. Halo, perkenalkan nama saya Ramon Ginting dengan MPM 154. Perkenalkan, nama saya Mary Angeli dengan MPM akhir 204. Perkenalkan, nama saya Fatra Nur Hasanah dengan NPM akhir 225. Nah, pertama kita akan membahas tentang profil perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI. Jadi, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI adalah perusahaan pelayaran milik negara yang didirikan pada tanggal 28 April tahun 1952 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan nomor M2/1/2 tanggal 28 April tahun 1952. Nah, PT PELNI itu bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut. Nah, selain layanan transportasi, PT PELNI mengoperasikan 8 kapal tol laut untuk distribusi bahan pokok dan material bangunan, serta menyediakan layanan keagenan kapal. Nah, PT PELNI juga mendukung pariwisata bahari dengan menawarkan paket wisata ke destinasi yang terkenal. Lalu di sini saya akan membahas tentang PSAK nomor 72 yang dipenuhi oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia. Grup PT Pelayaran Nasional Indonesia telah menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa seperti identifikasi kontrak dengan pelanggan, identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak kewajiban pelaksanaan, lalu tentukan harga transaksi, lalu alokasi harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda dijanjikan dalam kontrak. Terus yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Lalu kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi seperti pada waktu tertentu, lalu sepanjang waktu untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu. Lalu untuk pengakuan pendapatan dan bebannya, pendapatan atas penyelenggaraan kewajiban pelayaran publik atau public service obligation dan subsidi, pendapatan atas penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi diakui pada pengajuan klaim terhadap seluruh biaya yang terkait langsung dengan kegiatan PSO dan subsidi. Lalu pendapatan contohnya seperti pendapatan tambang, pasasi dan muatan. Pendapatan tambang, pasasi dan muatan diakui saat kapal meninggalkan pelabuhan atas dasar uang tambang pasasi dan uang tambang muatan yang diterima. Lalu pendapatan charter, bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi. Pendapatan charter, bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan. Lalu ada pendapatan sewa, bunga dan lainnya. Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual. Lalu ada juga pendapatan dividen dari investasi saham. Penghasilan dividen dari investasi saham dapat diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.
Uang yang diterima sehubungan dengan pelayanan jasa yang belum digunakan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan disajikan sebagai liabilitas kontrak. Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pendapatan usaha PT Pelni. Jadi di laporan laba rugi pada pendapatan usaha bersih itu terdapat minus 35. Nah, pada CALK nomor 35 itu menjelaskan mengenai pendapatan usaha dari PT Pelni. Jadi pendapatan usaha bruto dari PT Pelni itu terdiri dari penugasan pemerintah, tambang pasasi, tambang muatan, usaha perkapalan lainnya, usaha perbengkelan, usaha perhotelan, dan usaha penunjang lainnya. Nah, pada penugasan pemerintah, itu terdapat beberapa hal yang meliputi dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan layanan dan kewajiban apa saja yang disediakan oleh PT Pelni. Pertama ada angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi, kedua ada kegiatan pengoperasionalan kapal terminal, tiga ada angkutan barang di laut, keempat ada kapal perintis milik negara, dan terakhir ada kapal rede. Baik, selanjutnya di sini ada pendapatan usaha PT Pelni yang mana berasal dari angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi. Dan di sini angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi ini bekerjasama dengan 26 maskapai kapal. Salah satunya adalah maskapai AWU dengan jumlah trip terbanyaknya sebesar 24 pada tahun 2023. Kemudian untuk maskapai Teluk sebanyak 46. Kemudian pendapatan usaha yang kedua adalah kegiatan pengoperasional kapal ternak. Kapal ternak yang dimaksud di sini biasanya untuk mengangkut hewan-hewan ternak seperti sapi, ayam, kambing, dan lain-lain. Angkutan barang di laut atau di tol itu punya perujukan, di mana yang pertama itu Peraturan Presiden Nomor RI 70 tahun 2017 tentang penyelenggaraan kewajiban publik untuk angkutan barang. Yang kedua itu ada Perpu Nomor 71 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Yang selanjutnya adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 tahun 2016 dengan perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 tahun 2015. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 tahun 2017 tentang tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelaksanaan publik atau Public Service Obligations. Yang selanjutnya adalah kapal perintis dan kapal rede, di mana kapal perintis ini merupakan bagian dari penugas pemerintahan kepada PT Pelni atau Persero selain kapal tol laut dan kapal ternak. Dasar hukum pengelolaan kapal perintis itu ada Perpu Nomor 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal. Yang kedua itu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 tahun 2019 tentang pembayaran biaya. Yang ketiga adalah keputusan Direktur Jenderal Pajak Perhubungan Laut Nomor KP 998 DJPL 2021 tanggal 9 November. Yang keempat adalah PT Pelni mengoperasikan 44 kapal perintis utama dan 6 kapal perintis cadangannya menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia. Nah, di mana selanjutnya adalah tentang kapal rede. Kapal ini merupakan bagian dari penugas pemerintahan kapal Pelni dengan mengoperasikan 16 kapal rede yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.